Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini di pekan kedua hari ketiga PJJ online-nya? Semoga kalian tetap semangat ya, karena meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, hari ini, di hari Rabu ini, insya Allah Bu Iro akan menyampaikan materi mengenai pecahan senilai dan bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang pelajaran matematika ya anak solehah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mulai berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke, langsung saja ya soleh-solehah. Sekarang kita belajar mengenai pecahan senilai terlebih dahulu. Setelah ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, biasa kita lambangkan dengan A per B. Sebagai contohnya 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan seterusnya. Nah, di sini kalian sudah paham mengenai pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah bentuk suatu pecahan yang memiliki nilai yang sama. Jadi, ada dua pecahan atau lebih yang memiliki nilai yang sama. Contohnya, contoh pecahan senilai. Nah, contoh pecahan senilai adalah 1 per 2 sama dengan senilai dengan 2 per 4. Kemudian ada lagi 3 per 6 sama dengan atau senilai dengan 6 per 12. Nah, ini contohnya ya soleh-solehah. Nah, gimana sih cara menentukan pecahan senilai? Caranya mudah soleh-solehah. Nah, jadi di sini Bu Iro akan menjelaskan mengenai cara-cara menentukan pecahan senilai. Nah, caranya ada dua. Yang pertama perkalian dan yang kedua adalah pembagian. Nah, gimana sih cara dengan perkalian ini? Oke, kita ambil contohnya. Contohnya misalkan 1 per 2. 1 per 2 kira-kira senilai dengan apa aja ya? Dengan angka berapa aja ya? Oke, kita mulai perkalian menggunakan cara perkalian. Kita dalam menentukan pecahan senilai ini bisa dengan cara perkalian, yaitu 1 per 2. Jadi perkaliannya maksudnya pembilang dengan penyebutnya dikalikan dengan nilai yang sama. Misalkan dikalikan dengan 2, berarti pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 2. Seperti ini, 1 per 2 dikali 2 dikali 2. Kita tarik garis seperti ini ya. Kemudian coba lihat di sini 1 dikali 2 hasilnya berapa soleh-solehah? 2. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, jadi nilai pecahan yang sama atau nilai pecahan dari 1 per 2 yang sama adalah 2 per 4. Seperti itu ya soleh-solehah. Paham sampai sini? Nah, kalau belum, Ibu cari contoh lain. Misalkan 2 per 3. Nilai yang samanya adalah kita kalikan 2 semua. Misalkan 2 per 3 dikali 2
tarik garis seperti ini. Nah, ini pembilang dan penyebut dikalikan angka yang sama, 2 dan 2. Nah, pembilang dikali 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Jadi, nilai yang sama dari 2/3 adalah 4/6. Bu, gimana caranya kalau misalkan disuruhnya bukan hanya satu nilai yang sama saja, akan tetapi ada 3 ataupun lebih dari 3? Mudah, kalau misalkan dimintanya lebih dari 1, kita kalikan dengan urutan dari 2 ini. Misalkan 2/3. 2/3 dikali berapa nih? Setelah angka 2 berapa? 3. Berarti semuanya dikali 3. Jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan 3. Jadi 2 dikali 3 hasilnya berapa? 6. Kemudian 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, berarti ini adalah bentuk pecahan senilainya. Jadi dari 2/3 bentuk pecahan senilainya adalah 4/6 dan 6/9. Kalau lebih dari 2 dimintanya, tinggal dikalikan lagi. Dikalikan, misalkan dikali 2/3 dikali 4. Ya, 2 dikali 4 hasilnya 8. Kemudian 3 dikali 4 hasilnya 12. Berarti nilai yang sama dari 2/3 adalah 8/12. Oke. Nah, paham sampai sini saleh-salehah? Paham ya? Semoga kalian paham. Kalau misalkan ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, kalian boleh tanya ke Ibu Iroh nanti melalui WA ya. Bisa melalui WA atau video call atau bebas lah, terserah kalian mau langsung juga nggak apa-apa. Oke, paham ya? Cara yang kedua, kita tentukan pecahan senilainya dengan cara pembagian. Nah, seperti ini contohnya, misalkan 32/16 atau ya 32/16 atau enggak, jangan 32/16 deh. 32/64 misalkan. Nah, kita bagaimana sih cara kita untuk menentukan pecahan senilainya dari 32/64 ini? Nah, caranya tinggal dibagikan. Misalkan dibagikan dengan angka berapa ya? Yang nilai angka 2. 32/64 dibagi 2, ini juga sama, yang penyebutnya dibagi 2 juga. Jadi pembilang dengan penyebutnya dibagikan dengan angka yang sama, yaitu 2 dan 2. Nah, 32 dibagi 2 hasilnya berapa saleh-salehah? Hasilnya adalah 16. Kemudian 64 dibagi 2 hasilnya sama dengan 32. Nah, jadi nilai yang sama atau pecahan senilai dari 32/64 adalah 16/32. Kemudian Bu, kalau misalkan dimintanya nggak cuma 1 gimana? Nah, sama seperti yang tadi perkalian. Nah, sekarang tinggal 32 dibagi 3, kira-kira bisa nggak ya? 32/64 dibagi dengan angka 3, bisa nggak? Karena ini bilangan genap dan ini pun bilangan genap, jadi dibagi dengan angka ganjil itu tidak bisa. Nanti jadi hasilnya koma-komaan atau bentuk desimal. Itu dibahas nanti ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang ini. Nah, kalau misalkan nggak bisa dibagi 3, dibagi dengan angka ganjil, maka kita bagikan dengan angka genap.
setelah angka genap setelah angka 2 adalah berapa? Kalau 3 ganjil, berarti kalau 4 genap ya. Berarti dibagikan dengan angka 4 misalkan. Ini juga 4. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan berapa? Ayo berapa? 8. Kemudian 64 dibagi 4 hasilnya 16. Jadi angka atau pecahan senilai dari 32 per 64 adalah 16 per 32 dan 8 per 16. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya setelah kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Apa sih itu bentuk-bentuk pecahan? Sebentar, Ibu tulis. Bentuk pecahan. Oke, bentuk-bentuk pecahan. Ada berapa macam sih bentuk-bentuk pecahan? Kalian ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Jadi, bentuk-bentuk pecahan ini ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang pertama adalah pecahan biasa. Kita bahas dulu ya mengenai pecahan biasa. Apa sih itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya memiliki pembilang dan penyebut saja. Atau biasa dilambangkan dengan A per B. Contohnya adalah 1 per 2, 2 per 3, kemudian 3 per 4, 5 per 8, dan seterusnya. Oke, jadi pecahan biasa merupakan bilangan pecahan yang hanya memiliki pembilang dan penyebut saja, seperti pecahan biasanya ya. Jadi dengan melambangkan A per B, atau contohnya adalah 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 5 per 8. Nah, 1 per 2. Yang satu ini sebagai pembilang, sedangkan yang angka 2 sebagai penyebut. Atau biasa kalau yang di atas dinamakan pembilang, sedangkan yang di bawah dinamakan penyebut. Ini dinamakan dengan pecahan biasa. Kemudian setelah pecahan biasa ada pecahan campuran. Apa sih itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah bentuk bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya 1 per 2, kemudian 2, 3 per
4. Kemudian 3, 4/5 dan seterusnya. Oke, jadi pecahan campuran ini adalah bentuk bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, contohnya dan bilangan pecahan biasa ya. Contohnya 1/2, 3/4, 4/5 dan seterusnya. Nah, jadi misalkan 1/2, 3 ini sebagai bilangan bulat. Sedangkan 1/2 itu sebagai bilangan pecahan biasa. Oke, jadi paham ya sampai sini? 3-nya sebagai bilangan bulat, 1/2-nya sebagai bilangan pecahan biasa. Nah, ini yang dinamakan pecahan campuran. Oke, paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh, kalau misalkan mau ditanyakan, boleh melalui WA, boleh melalui video call, ataupun bisa langsung saja. Nah, kita lanjut lagi ke yang ketiga. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Apa sih itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Bilangan pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Nah, sebagai contohnya adalah 0,5, 3,5, 2,5, kemudian 7,25 dan seterusnya. Ya. Oke, jadi contohnya 0,5, 3,5, 2,5, 7,25 dan seterusnya. Nah, bentuk pecahan desimal ini merupakan bentuk pecahan yang dengan penyebut per 100. Jadi sebagai apa contoh lain lagi? Jadi 0,5, maaf dulu. 0,5 ini sama dengan 5/10. Kemudian 3,5 berarti artinya 35/10, seperti itu. Kemudian contoh lainnya, misalkan 1/10 itu artinya 0,1. Kemudian 1/100 artinya 0,01. Kemudian yang lain, 1/1000 artinya 0,001. Nah, yang lain lagi, misalkan berapa ya? 32/100. Berarti yang adalah 0,32. Seperti ini ya. Jadi jelas ya kalau pecahan desimal ini bentuk pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Tanda koma contohnya 0,5, 3,5, 2,5, 7,25. Nah, dan pengertian lainnya pecahan desimal ini adalah bentuk pecahan yang dengan penyebut per 100, per 10, per 1000 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi di sini ada contoh lain 1/10 artinya itu 0,1. Kemudian 1/100 artinya 0,01. Kemudian 1/1000 artinya 0,001. Tergantung seberapa banyak 0 di belakang angka 1 ini ya. Jadi kalau misalkan ada 3 berarti
angka satunya berada di urutan ketiga setelah koma. Kalau ada 1 nolnya berarti ada di urutan pertama setelah angka koma. Sama dengan yang ini juga. Angka kedua karena nolnya ada 2 berarti angka satunya, angka ininya, pembilangnya itu berada di urutan kedua karena di sini nolnya ada 2 seperti itu. Nah, kenapa Bu kalau yang ini 32-nya ada di urutan yang pertama dan kedua? Karena ini ada nolnya ini ada 2, berarti di belakang koma ini harus ada 2 angka. Kalau misalkan 2 angka berarti karena di sininya sudah 2 angka berarti ini sudah dimasukkan semua seperti itu. Paham ya? Untuk pecahan desimal selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu apa ya kira-kira? Yang keempat adalah persen. Persen. Kalian pernah dengarkan kata persen? Biasa kalian temui di toko-toko. Kalau misalkan lagi ada diskon tuh 100%, 50% gitu ya. Nah, jadi persen ini merupakan bentuk bilangan yang ditandai dengan lambang seperti ini, persen. Nah, artinya bilangan persen ini atau pecahan persen ini adalah suatu bilangan yang memiliki penyebut per 100. Bilangan yang memiliki penyebut 100 ya, atau lambangnya seperti ini. Persen. Ya, jadi persen ini merupakan salah satu bilangan pecahan juga ternyata sobat-sobat ya. Nah, jadi bilangan yang ditandai dengan lambang seperti ini, persen, dan bilangan yang memiliki penyebut 100 gitu. Jadi contohnya adalah 35%, kemudian 25%, kemudian berapa lagi? 40% atau 50% dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, artinya karena bilangan karena pecahan persen ini merupakan bilangan yang memiliki penyebut 100, berarti ini artinya yang ini 35% itu artinya 35 per 100. Kemudian yang ini artinya 25% itu artinya 25 per 100 dan seterusnya. Sama aja, ini juga 40% itu artinya 40 per 100. Itu ya, paham ya anak soleh-solehan? Nah, jadi ini jadi bentuk-bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang terakhir adalah pecahan atau persen, pecahan persen ya. Nah, oke, paham ya di sini ya? Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah kita sudah mempelajari mengenai pecahan senilai dan bentuk-bentuk pecahan. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk pecahannya? Yang pertama tadi kita bahas mengenai pecahan campuran, kemudian pecahan biasa dulu. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, dan yang ketiga desimal, kemudian yang terakhir adalah persen. Paham ya sampai sini ya? Kalian boleh tanya ke Ibu Iroh melalui WA, video call, ataupun terserah kalian sebisa
kalian mau langsung juga boleh. Terima kasih. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kalian buka buku matematika kalian di halaman yang mengenai dengan yang berkaitan dengan pecahan senilai dan bentuk-bentuk pecahan. Kalian silahkan kerjakan halaman-halaman yang ada bagian-bagiannya. Kemudian nanti kalian fotokan, kemudian kirimkan ke Ibu Iroh atau ke Ibu Alfi ya. Untuk hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.